Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini menjadi bekal kita di akhirat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas mengenai tentang zakat dan sedekah di pertemuan yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah di ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jika kita telisik kembali dalam surat At-Taubah di ayat 60 ini, di situ terdapat 8 golongan mereka orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Atau kita katakan 8 golongan mustahiqquz zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan yang pertama untuk orang-orang fakir. Siapakah orang-orang fakir ini? Orang-orang fakir ini adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehidupan keluarganya. Adapun yang kedua yaitu wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini adalah mereka orang-orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi mereka masih kurang, sehingga apa yang menjadi pekerjaan mereka dan hasil dari pekerjaan mereka itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Adapun yang ketiga dikatakan wal 'amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang bekerja dalam pengelolaan zakat itu sendiri, atau dikatakan amil zakat. Kalau di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga yang menjadi bagian daripada ambil zakat seperti Basnas, UPZ. Dalam Muhammadiyah ada yang namanya Lazismu. Adapun yang keempat yaitu wal mu'allafati qulubuhum, yaitu mereka-mereka orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk ke dalam Islam. Jadi apa tujuan daripada orang mu'allaf ini kok diberikan zakat? Yaitu supaya bagian daripada ta'liful qulub. Jadi bagian daripada mendekatkan diri kita kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang ajaran Islam itu sendiri kepada mereka, sehingga mereka kedepannya bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang bisa memberikan zakat itu sendiri kepada kaum muslimin yang lain. Kemudian yang kelima yaitu wal gharimin. Wal gharimin di sini adalah mereka orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang memiliki hutang di sini adalah mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalkan ada seseorang yang tidak bisa membeli nasi, atau orang yang tidak bisa untuk membayar kebutuhan sakitnya seseorang. Misalkan seseorang itu hutang di rumah sakit dikarenakan dia sakit, maka mereka itulah orang-orang yang disebut dengan al-gharimin, orang-orang yang berhutang. Bukanlah mereka yang berhutang dikarenakan hutang kredit terhadap suatu barang tertentu. Kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, mereka itu berhutang. Tapi bukan termasuk dalam golongan al-gharimin. Adapun golongan yang keenam yang berhak mendapatkan zakat yaitu ar-riqab, yaitu mereka para budak. Adapun sekarang para budak itu sudah hampir tidak ada lagi di belahan dunia manapun. Adapun yang ketujuh yakni ibnus sabil. Ibnu sabil di sini adalah orang yang kehabisan bekal ketika dalam melaksanakan perjalanan. Meskipun seseorang itu terkenal kaya di suatu daerah, tapi ketika dia melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri, kemudian dia kehabisan bekal
atau misalkan seseorang tersebut dirampok atau dijambret bagian daripada bekal mereka sehingga tidak mampu lagi atau tidak mempunyai bekal kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat itu sendiri. Adapun golongan yang terakhir yaitu fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Dalam bentuk fisik, mereka yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat. Seperti non fisik, berjihad di sini bisa dalam bentuk orang-orang yang belajar sebagai mahasiswa atau sebagai santri. Adapun orang-orang yang mereka keluar untuk memperjuangkan agama Allah itu sendiri. Itulah mereka yang disebut dengan fisabilillah. Nah, inilah 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau mustahiquz zakat dalam syariat Islam. Dari 8 golongan ini sendiri, kita harus mengutamakan dawil kurba. Siapa mereka dawil kurba? Yaitu sanak, famili, karib, kerabat terdekat kita. Maka jangan sampai kita memberikan zakat kepada si A, si B yang jauh di sana, tapi ternyata keluarga terdekat kita kurang perhatian kepada mereka. Kalau memang mereka bagian dari 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.